Pada bagian sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linier yang kita menggunakan metode eliminasi Gauss untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut. Kita sekarang akan mencoba untuk menjelaskan step by step naive Gauss elimination method ini, di mana pada bagian yang lalu sudah saya jelaskan tentang theoretical-nya. Sekarang saya akan menjelaskan teknik step by step, langkah demi langkah, bagaimana naive Gauss elimination method ini dipakai untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. Sebagai contoh, kita punya sistem persamaan linier 3 variabel seperti ini. 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 12. Kemudian x1 plus 2x2 min x3 sama dengan 3. 3x1 min x2 plus x3 sama dengan 11. Kalau kita susun sistem persamaan linier ini ke dalam bentuk matriks akan menjadi seperti ini. Ini adalah elemen atau koefisien untuk baris pertama kolom pertama A11 sampai ke A33 adalah koefisien dari sistem persamaan linier ini untuk baris ketiga kolom ketiga. Kita punya 3 variabel yang ingin kita ketahui nilainya, x1, x2, x3. Kemudian konstanta B1, B2, B3-nya adalah 12, 3, dan 11. Sehingga kalau kita mau tuliskan matriks yang A, kita akan tuliskan sebagai 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, 1, dan matriks B-nya adalah 12, 3, 11. Seperti itu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah forward elimination, atau eliminasi maju. Ya, metode naive Gauss ini, metode naive Gauss elimination ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengeliminir dari A21 dan A31. Dengan pivotnya nanti adalah A11. Ingat, pada eliminasi pertama, kita menggunakan pivot A11. Nanti pada eliminasi kedua, kita menggunakan pivot A22. Kalau nanti misalnya ada sekian banyak variabel, maka kita akan menggunakan A-1, N-1 atau di diagonal ini sampai selesai. Seperti itu. Jadi, pada eliminasi pertama, kita akan mengubah matriks seperti ini menjadi A21-nya 0, A31-nya menjadi 0. Sedangkan A22, A23, A32, dan A33 akan kita hitung berdasarkan faktor eliminasi. Jadi, kalau kita semula punya 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, 1, dengan B-nya 12, 3, 11, maka tujuan dari eliminasi pertama ini, kita akan mengubah elemen 1 ini, baris kedua kolom pertama ini akan menjadi 0, 3 akan menjadi 0. Sedangkan 2, min 1, min 1, min 1, min 1, 1, dan 3, 11 ini akan kita hitung berdasarkan faktor eliminasi. Jadi nanti akan diperoleh matriks seperti ini. Ya. Ada A aksen 22, A aksen 23, A aksen 32, A aksen 33, B aksen 2, B aksen 3. Aksen ini menandakan bahwa inilah hasil hitungan di eliminasi pertama. Kita tahu nanti bahwa sistem persamaan linier 3 variabel ini akan memiliki penyelesaian, himpunan penyelesaian adalah X1-nya 3, X2-nya 2, dan X3-nya 4. Ini yang akan kita coba cari apakah sesuai. Nah, ini adalah langkah pertama, eliminasi pertama. Ya, sekali lagi, eliminasi pertama
kita akan mengubah menjadi bentuk matriks seperti ini, ya, matriks seperti ini. Oke. Sekarang kita akan mengeliminir A21 dulu. Menghilangkan untuk koefisien pada variabel pertama, X1, di baris kedua. Jadi baris kedua, variabel ke-1. Berarti X1 ini. Maka pivotnya adalah A11. Eliminasi pertama atau variabel pertama, maka pivotnya adalah A11. Kalau variabel kedua bagaimana? Nanti pivotnya adalah A22 dan seterusnya. Untuk menghitung faktor pada eliminasi variabel ke-1 untuk baris kedua, koefisien baris kedua A21 ini, faktornya adalah nilai dari variabel atau nilai dari koefisien yang akan kita eliminir dibagi dengan pivotnya. Maka kalau kita lihat A21 itu adalah 1, A11 itu adalah 2, maka faktornya adalah 1/2. Kita akan menghitung A aksen 21 sampai dengan A aksen 23. A aksen 21, A aksen 22, A aksen 23. A aksen 21 tentu sama dengan 0 karena nilai dia sendiri dikurangi dengan faktor dikalikan dengan pivotnya. Pasti adalah 0. A aksen 22, nilai untuk koefisien pada baris kedua kolom kedua, eliminasi pertama, itu adalah A22 semula, nilai semula, dikurangi dengan faktor dikalikan dengan A12. Koefisien dari baris pivot itu untuk kolom kedua, A12. Maka 2 dikurangi dengan setengah kalikan dengan 1, ya, menjadi 1,5. A aksen 23 juga sama, menghitungnya adalah nilai mula-mula dikurangi dengan faktor eliminasi dikalikan dengan koefisien pada, karena ini kolom ketiga, maka adalah pivot, baris pivot, koefisien pada baris pivot itu kolom ketiga. Kolom ketiga itu pivotnya adalah di baris pertama itu adalah 1 nilainya. Jadi min 1, A23-nya adalah A23 adalah min 1, dikurangi dengan setengah faktornya, dikalikan dengan 1 adalah A13. Maka sama dengan min 1,5. Demikian halnya untuk menghitung koefisien atau konstanta B aksen 2. Jadi B aksen 2 adalah nilai dari B2 setelah eliminasi pertama. Itu adalah B2, nilai B mula-mula, baris kedua, dikurangi dengan faktor dikalikan dengan nilai dari konstanta pada pivot, yaitu B1. Maka 3 min setengah kalikan dengan 12. 12 adalah nilai dari B1 sama dengan min 3. Ini baru untuk mengeliminir A21 ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengeliminir yang A31 ini? A31 ini akan kita eliminir, ya. Kita tahu A31 sama dengan 3, maka faktornya adalah A31 per A11. Ingat, kita pada eliminasi pertama, variabel pertama yang akan kita hilangkan. Seperti itu. Ya, maka kita akan melihat bahwa faktornya adalah 3/2. A aksen 31 yang ini, yang akan kita hilangkan, tentu sama dengan 0, karena sudah pasti kan A31 dikurangi dengan faktor dikalikan dengan ini A31 per A11 kalikan dengan A11, maka pasti akan sama dengan 0. Nah, kita akan mencari yang A32, yang ini. Yang A32 ini. Ini menjadi berapa ini? Nilai dari sini. Nah, A32 aksen itu sama dengan nilai mula-mula min 1 dikurangi dengan faktornya. Faktornya ingat 3/2 dikalikan dengan ini, ya, dikalikan dengan nilai dari koefisien A12, ya. Jadi karena ini pivotnya adalah 2, maka kita akan mengalikannya dengan koefisien pada kolom yang sesuai pada pivot itu, baris pivot itu. Maka sama dengan min 1, min 3/2 kalikan dengan 1, maka min 2,5. Aksen 33 sama dengan 1 min 3/2 kali 1,
min 0,5. Dan B aksen 3, yaitu nilai dari konstanta baris ketiga pada eliminasi pertama adalah B3, B mula-mula, dikurangi dengan A31 per A11 adalah faktornya, dikalikan dengan B1, ini adalah konstanta pada pivot di baris pertama tadi, maka sama dengan min 7. Sehingga setelah eliminasi pertama, bentuk matriksnya akan berubah menjadi 2, 1, 1, 12, 0, 1,5, min 1,5, min 3, 0, min 2,5, min 0,5, dan B aksen 3-nya adalah min 7. Seperti itu. Nah, langkah kedua adalah eliminasi kedua. Ya. Kalau setelah tadi kita mengeliminir untuk kolom pertama, baris kedua, dan baris ketiga, sekarang kita akan mengeliminir kolom kedua, baris ketiga. Ini. A aksen 32 akan kita eliminir. Ya, akan kita eliminir. Kemudian A aksen 33 ini akan kita hitung ulang. Ya, akan kita hitung ulang menjadi A double aksen 33. Kemudian B juga, B3, B aksen 3 juga akan kita hitung ulang menjadi B double aksen 3. Ingat, ini eliminasi kedua. Maka pivotnya apa? Pivotnya adalah baris kedua, kolom kedua, atau dalam ini adalah A aksen 22. Jadi untuk menghilangkan A aksen 32, maka kita butuh pivot di baris kedua, kolom kedua ini. Ya. Jadi sekarang kita coba untuk memasukkannya. Faktornya tentu adalah karena ini menghilangkan baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua, A aksen 32, maka faktornya adalah A aksen 32 per pivotnya, A aksen 22. Sama dengan min 2,5 per 1,5. Seperti itu. Mari kita hitung A double aksen 32 ini. Ya, barang tentu karena ini faktor dikalikan dengan koefisien di pivotnya, ya saya kira sama dengan 0. Sama persis kan? Ini bisa coret-coret seperti ini, sama dengan 0. Oke. A double aksen 33. Ini yang akan kita hitung. Menjadi berapa ini? Ini akan menjadi berapa? Maka nilai mula-mula A aksen 33 dikurangi dengan faktor itu dikalikan dengan koefisien dari kolom ketiga pada pivot. Pada baris pivot. Alias A aksen 23. Ingat, pivotnya adalah A aksen 22. Maka di sini adalah pivotnya A aksen 22, maka koefisien pada kolom ketiga adalah A aksen 23 sama dengan min 3. A aksen 33 min 0,5, faktornya min 2,5 per 1,5, kemudian A aksen 23-nya adalah min 1,5 ya. Ini min aksen 1,5, maka sama dengan min 3. Demikian halnya untuk menghitung B double aksen 3 juga sama, B aksen 3 ini dikurangi dengan faktor dikalikan dengan B aksen 2. Karena ini tadi ingat bahwa pivotnya adalah di baris kedua. Seperti itu. Hasilnya adalah min 12 sehingga matriksnya akan kita susun menjadi seperti ini. Karena terakhir masalah seperti ini yang kita inginkan, maka ini matriks terakhirnya adalah 2, 1, 1, 12, 0, 1,5, min 1,5, min 3, 0, 0, min 3, min 12. Jadi A menjadi seperti ini, B menjadi seperti ini. Kita menjadi tahu kan sekarang, berarti min 3 X3 sama dengan min 12. Maka X3-nya dapat kita hitung. Ini namanya dalam tahap substitusi mundur atau back substitution. Di back substitution ini nanti kita akan mencari nilai dari masing-masing variabelnya untuk X1, X2, dan X3-nya. Kita peroleh bahwa matriks terakhirnya adalah ini. Jadi min 3 X3 sama dengan min 12, maka X3-nya sama dengan inilah B double aksen 3, maksudnya adalah nilai konstanta baris ketiga setelah eliminasi kedua. Ini eliminasi kedua menunjukkan. Maka sama dengan berapa? Ini adalah min 12. A double aksen 33, inilah eliminasi kedua. Ya, nilai A33 setelah eliminasi kedua, min 3. Maka sama dengan 4. Min 12 dibagi dengan min 3, 4.
bagaimana sekarang untuk mencari X2? X2 itu adalah sama dengan nilai dari koefisien ini sebenarnya dimasukkan ke sini. Nilai dari X3-nya dimasukkan ke sini saja. Ya. Jadi, kalau kita hitung sama dengan min 3, min, ya, min. Ini yang dikurangi apa? Berarti min 1,5 kalikan dengan 4, ya, dibagi dengan, kalau kita X2 dibagi dengan A aksen 22 ini. Nah, substitusi seperti itu. Jadi ini adalah untuk substitusinya. Sehingga sama dengan min 3 plus 6. Berarti berapa? Min 3 plus 6 berarti 3. 3 banding 1,5 sama dengan 2. Jadi X2-nya 2. Nah, nilai dari X3 dan X2 juga akan kita masukkan untuk mencari X1. Lihat ya di sini. Ini sudah diketahui. Ini diketahui. X3 juga diketahui. A2 diketahui. X2 juga diketahui, kita akan mencari X1, A1 diketahui, maka A1 sebagai pembaginya. Jadi B1 dikurangi dengan ini dikalikan dengan X3, dikurangi dengan ini dikalikan dengan X2, dibagi dengan A1 ini. Maka hasilnya adalah 12 min 2 ditambah dengan 4. Ini kalau kita lakukan 4, maka sama dengan 12 min 6. Jadi 6 bagi 2, 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3, 2, 4. Seperti itu. Sangat mudah, bukan? Ya. Di eliminasi naif Gauss ini, elimination ini akan bermasalah jika pada elemen yang digunakan sebagai pivot pertama itu bernilai 0. Atau bernilai kecil sekali. Misalnya, ini 0. Maka akan menjadi pembagiannya, karena faktornya itu dibagi dengan pivotnya, maka dibagi menjadi 0 seperti itu. Maka ini akan dibuat, akan diperbaiki dengan cara partial pivoting. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada bagian sebelumnya, kita akan mencoba untuk membuat program dengan Python untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode naive Gauss elimination. Oke, agar lebih mudah, kita bisa menggunakan Python interpreter online yang dapat diakses melalui https://www.tutorials.com /execute _python 3 _online.php ini. Silakan Anda akses, maka Anda akan memperoleh halaman seperti yang ada di dalam layar ini. Oke, saya akan melakukan penyusunan program ini baris berbaris. Kemudian kita akan coba mengeksekutnya dari baris tersebut. Saya akan menyusunnya program itu. Oke. Ini adalah program yang kita gunakan untuk menjelaskan atau menghitung atau mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear itu. Misalnya tadi kita punya persamaan yang pertama, koefisien pertama adalah 2, kemudian koefisien untuk variabel kedua adalah 1 untuk ketiganya. Kemudian untuk baris keduanya adalah 1, 2, min 1. Baris ketiganya adalah 3, min 1, 1. Kemudian untuk B-nya adalah 12, 3, 11. Kita akan masukkan ke dalam list atau tuples di sini, di dalam Python. Kita akan menghitung ini N adalah jumlah atau panjang dari variabelnya yang tidak kita ketahui. Misalnya X1, X2, X3, maka ini ada 3. Sementara kita bikin programnya sangat sederhana, mestinya nanti kita dapat menambah lagi filtering bagaimana kalau matriks yang kita masukkan itu tidak berupa matriks bujur sangkar, maka tidak boleh atau tidak bisa dilakukan seperti itu. Maka nanti akan selesai. Tapi dalam program ini, code ini, kita tidak menuliskan filter itu,
sehingga kita programnya masih sangat sederhana. Oke, ini print sistem persamaan linear SPL. Ini adalah judulnya yang akan kita tulis sistem persamaan linear, outputnya. Kemudian saya di sini akan menuliskan bagaimana sistem persamaan linearnya itu. Nanti akan di dalam outputnya adalah kita akan menuliskan sistem persamaan linearnya seperti apa dari matriks yang kita sebagai input tadi. Jadi di sini kita akan tandai sebagai menuliskan sistem persamaan linearnya, gitu ya. Ini nanti misalnya jadi 2x1 plus 1x2 ditambah dengan 1x3 sama dengan 12. Nanti gitu. 1x1 ditambah dengan 2x2 dikurangi x3 sama dengan 3 dan seterusnya. Nanti akan wujudnya akan seperti itu. Oke. Ini adalah cara menuliskannya. Silakan dipelajari di pemrograman Python. Saya nanti tidak akan menjelaskan di sini. Berikutnya adalah kita akan membuat atau melakukan proses forward elimination ya. Nah, forward elimination itu dari sini kita melakukan eliminasi sesuai dengan baris yang akan kita eliminasi. Tentu pivotnya adalah dari variabel yang akan kita eliminasi. Jadi sesuai dengan variabel yang akan kita eliminasi. Kalau variabel misalnya adalah ditunjukkan dengan K, itu adalah K ke 1 atau variabel pertama. Di dalam Python kita menggunakannya adalah mulai dari 0, indeks dari array itu 0, 1, 2, karena ini 3 variabel yang diketahui. Berarti kalau saya menyebut iterasi pertama atau variabel pertama itu K-nya 0. Maka inilah A-nya K, ini 0, 0. Berarti ini adalah dalam notasi kita kemarin adalah A11. Itu berarti A00. Indeksnya indeks ke 0 seperti itu. Oke, dilakukan seperti itu sesuai dengan algoritma kemarin. Ini adalah caranya. Kemudian kita akan melakukan substitusi mundur. Jadi kita sediakan dulu X-nya wadahnya kita sediakan dengan nilai 0. Ini kita akan melakukan substitusi mundur atau backward atau back substitution. Ya. Ini adalah bagaimana kita memback substitusi ke belakang sesuai dengan rumus, sesuai dengan persamaannya kemarin. Ya, saya kira model substitusi Anda sudah tahu. Ini adalah programnya. Kemudian saya akan menuliskannya adalah himpunan SPL itu seperti apa. Misalnya X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Ini adalah seperti itu. Kemudian kita bisa mengexecute. Nah, di sini hasilnya adalah bahwa sistem persamaan linearnya adalah 2x1 plus 1x2 plus 1x3 sama dengan 12. 1x1 plus 2x2 plus atau min x3 sama dengan 3. 3x1 min x2 plus x3 sama dengan 11. Jadi ini eliminasi pertamanya seperti apa, kemudian matriks A-nya jadi apa, matriks B-nya seperti apa. Eliminasi keduanya seperti apa, matriks keduanya seperti apa. Ini cocok dengan perhitungan manual yang kita tadi kerjakan. Himpunan penyelesaiannya juga sama. X1, X2, X3-nya adalah 3, 2, dan 4. Ini juga sama. Sehingga kalau kita mau menyelesaikan persamaan ini, cukup kita akan mengubah dari input matriks A dan matriks B-nya. Seperti itu. Mudah bukan? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda mengerti dengan penjelasan metode naive Gauss elimination ini.